Baik, misalkan menjelaskan video tutorial bagaimana cara untuk memulai Microsoft Word. Yang pertama, kita akan masuk ke Microsoft Word dengan cara yang pertama kita klik Start, klik All Program, sorot Microsoft Office, dan klik Microsoft Word. Dan kalau misalkan kamu sudah mengklik Start dan muncul Microsoft Word, kamu hanya tinggal klik 2 kali, maka akan muncul jendela Microsoft Word seperti ini. Nah, sebelum kita mengetik, misalkan menjelaskan komponen-komponen Microsoft Word. Yang pertama, file. Nah, ini adalah file. Nah, kita akan melihat file terdiri dari menu, save, save as, open, close, new, print, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke title bar. Title bar merupakan bagian yang berisi nama naskah Microsoft Word. Ini disebut dengan title bar atau judul jendela yang sedang terbuka atau aktif. Ini adalah title bar. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu bar. Nah, menu bar terdiri dari baris perintah seperti home, insert, page layout, references, mailings, review, view. Nah, itu yang disebut dengan menu bar. Selanjutnya kita masuk ke toolbar. Toolbar itu adalah gambar atau ikon perintah. Tombol-tombol toolbar itu ada dua jenis, yaitu tombol standar dan tombol formatting. Yang pertama, kita masuk ke tombol-tombol operasi toolbar standar seperti open, new, save, print, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan toolbar standar. Tombol perintah tombol standar. Misalkan menjelaskan satu persatu, yang pertama kita masuk ke new. New. Nah, di sini. Fungsi new di sini yaitu untuk membuat surat atau dokumen baru. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat dokumen atau membuat dokumen baru, kamu hanya tinggal klik new, klik 2 kali, maka seperti ini. Kamu bisa memulai dokumen baru yang akan kamu ingin ketik. Nah, selanjutnya kita masuk ke save. Di sini ada dua save. Fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk menyimpan file atau dokumen, namun mereka itu memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama itu dari save. Kita mulai dari save. Nah, fungsi save di sini yaitu untuk menyimpan dokumen yang sebelumnya sudah pernah kamu simpan. Ini adalah fungsi save. Nah, sedangkan save as adalah menyimpan dokumen yang baru saja kamu ketik atau baru saja kamu kerjakan. Ini adalah perbedaan dari save dan save as. Nah, selanjutnya kita masuk ke open. Nah, open fungsinya untuk membuka kembali file dokumen yang sudah tersimpan. Misalnya kita klik open, kita ingin membuka dokumen yang dulunya pernah kita simpan. Kita ingin membuka kembali, ya udah kita klik open. Kita cari kita dulunya menyimpan di mana, atau di dokumen kah, lokal C, data D, itu tergantung kamu menyimpannya dulu di mana, sebelumnya di mana. Nah, misalkan membuka dokumen yang pernah disimpan, yaitu di data D, yaitu semut dan belalang. Ini hanya tinggal klik 2 kali. Nah, maka dokumen yang Miss cari akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke close. Ya, close itu untuk mengakhiri atau menutup halaman kerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke print. Nah, print itu untuk mencetak dokumen yang ingin kita cetak ya. Misalkan kamu ingin memprint ini, mencetak ini, kamu tinggal klik print. Nah, selanjutnya kita masuk ke cut. Nah, ini adalah cut. Nah, cut ini fungsinya untuk menghapus objek atau bidang yang terpilih. Misalkan menghapus ini, di suatu pohon di tengah taman, hiduplah semut berdampingan dengan belalang. Kan bisa ingin meng-cut, terus tinggal klik cut, terhapus seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke undo. Ini adalah undo. Nah, fungsi undo di sini untuk membatalkan proses yang terakhir dilakukan. Tadi kan kita sudah meng-cut beberapa teks. Nah, selanjutnya kita akan mengunduh atau membatalkan proses tersebut. Kita tinggal klik. Maka teks yang miscut tadi muncul kembali. Kira-kira fungsinya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke
copy. Nah, ini adalah copy. Nah, fungsi copy di sini adalah untuk mengcopy bidang objek yang telah dipilih. Nah, misalkan contohnya kamu ingin memindahkan teks atau teks ini ke dokumen baru. Nah, yang pertama kamu tinggal blok semua. Setelah kamu blok, kamu klik copy. Setelah kamu copy, kamu buka dokumen baru ke tempat yang ingin kamu pindahkan. Nah, caranya tadi seperti klik file, klik new, buka, klik 2 kali. Nah, setelah kamu tadi sudah mengcopy, kamu tinggal klik ini, paste. Klik paste. Nah, maka yang kamu copy tadi akan pindah ke sini. Sudah berpindah. Nah, fungsi paste di sini untuk menempatkan hasil copy atau menempatkan bidang yang dihapus. Kira-kira seperti itu dalam toolbar standar. Selanjutnya kita akan masuk ke toolbar formatting. Nah, toolbar formatting itu terdiri dari font, size font, bold, italic, underline, dan lain sebagainya. Nah, misalkan jelaskan satu persatu. Yang pertama kita masuk ke font. Nah, ini adalah font. Fungsi font di sini untuk memilih jenis huruf yang akan dipakai. Nah, kalau misalkan kamu ingin memilih jenis huruf yang kamu inginkan, kamu tinggal cari di font. Nah, di sini ada beberapa jenis atau banyak jenis-jenis huruf. Nah, misalkan yang pertama, Miss ingin mengubah judul Miss. Miss tinggal masuk ke font. Misalkan Miss akan pilih nah, klik. Maka judulnya akan berubah seperti ini. Nah, itu adalah fungsi dari font. Nah, selanjutnya kita masuk ke size font. Ini adalah size font, yaitu fungsinya untuk mengatur besar huruf. Nah, kalau misalkan tulisan atau teks yang kamu ketik ingin kamu perbesar, kamu tinggal klik di size font yang pertama. Sebelumnya kamu blok dulu, kamu klik size font, kamu pilih angka sesuai dengan keinginan kamu. Kamu ingin memperbesarnya itu dengan angka berapa? Misalkan 22. Nah, tulisannya akan berubah menjadi besar seperti ini. Nah, selanjutnya bold. Nah, ini adalah bold. Nah, fungsi bold di sini yaitu untuk membuat teks menjadi cetak tebal. Misalkan kamu ingin mempertebal tulisan teks kamu, ketikan teks kamu. Yang pertama, kamu blok dulu, misalkan di suatu pohon di tengah taman. Kamu tinggal klik bold, maka tulisan kamu akan berubah seperti ini. Kurang kelihatan ya. Oke, misalkan perbesar tadi, kalau untuk memperbesar huruf, kamu tinggal klik size. Nah, seperti ini. Nah, tulisan kamu sudah berubah kan? Sudah semakin tebal. Nah, selanjutnya kita masuk ke italic. Ini adalah italic. Nah, fungsi italic di sini yaitu untuk membuat teks cetak miring. Kalau kamu ingin membuat teks kamu menjadi cetak miring, kamu tinggal blok dulu terlebih dahulu. Kamu klik italic, maka tulisan kamu akan miring seperti ini. Kalau kamu ingin mengembalikan seperti semula, kamu tinggal klik undo seperti yang tadi dijelaskan. Selanjutnya underline. Ini adalah underline. Nah, fungsi underline yaitu untuk membuat teks cetak garis bawah. Kalau kamu ingin menggarisbawahi teks yang ingin kamu garis bawahi, kamu tinggal blok terlebih dahulu. Blok. Kalau kamu ingin menggarisbawahinya, kamu tinggal klik underline. Seperti ini. Maka teks itu akan tergarisbawahi seperti ini. Selanjutnya masuk ke align left. Ini adalah align left. Nah, fungsinya itu untuk mengatur pengetikan teks rata kiri. Misalkan kita ingin membuat teks kita itu di sebelah kiri, atas sebelah kiri, kamu tinggal blok. Misalkan kita blok judulnya saja, kamu tinggal klik align left. Maka dia akan berpindah ke sebelah kiri dan rata sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke center. Nah, center yaitu fungsinya untuk mengatur pengetikan teks di tengah halaman. Kalau kamu ingin memindahkannya ke tengah, kamu tinggal
klik center. Yang pertama kamu blok dulu, kamu klik center. Nah, akan pindah seperti ini. Begitu juga dengan align right. Kalau kamu ingin membuatnya ke kanan, kamu tinggal blok lagi. Kamu blok, klik. Seperti ini. Kira seperti itu. Nah, ini juga kalau kamu ingin membuat tulisan kamu rata kiri dan rata kanan, kamu tinggal klik yang ini, justify. Kamu blok dulu, misalkan kamu blok ini teksnya. Nah, kamu klik. Nah, maka dia akan rata kiri dan rata kanan seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bullet. Nah, ini adalah bullet, fungsinya untuk memformat teks. Memformat teks dengan menampilkan simbol tertentu pada awal baris pengetikan. Kalau misalkan kamu ingin membuat judul teks yang ingin kamu ketik dengan sebuah simbol, misalkan kita buat simbol seperti ini. Kalau misalkan ini, kamu tinggal pilih dari sini, bullet. Nah, ini ada beberapa jenis. Kamu mau buat yaitu dalam bentuk bulatan, lingkaran, kotak, bintang, checklist seperti ini. Kamu tinggal pilih sesuai dengan keinginan kamu. Nah, kira-kira akan seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke rule line. Ini disebut dengan rule line. Fungsinya untuk mengatur pengetikan. Nah, kalau misalkan kamu ingin mengatur pengetikan kamu supaya rapi, supaya lurus sampai ke bawah, kamu bisa menggunakan rule line. Atau misalkan kita buka dokumen baru lagi. Seperti tadi cara membuka dokumen baru dengan mengklik file, klik new. Ini. Misalkan kamu ingin menulis biodata kamu. Misalkan kita mulai dari nama. Kalau misalkan kita menulis biodata, mungkin ada titik duanya tidak sama dengan titik dua selanjutnya. Nah, kita akan membuat titik duanya lurus dan rapi ke bawah. Caranya, kamu tinggal klik ini, kamu klik di sini. Misalkan kita klik di sini, kamu pilih di mana saja yang kamu inginkan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kamu klik lagi. Nah, kalau sudah terpilih seperti ini, rule-nya sudah kamu klik, kamu tinggal klik tab pada komputer ataupun laptop kamu. Klik seperti ini, titik 2. Misalkan namanya kita buat Olin. Selanjutnya kita masuk ke kelas. Kamu tinggal tab saja. Nah, titik 2-nya akan kelas 4. Enter. Umur. Tinggal tab 12. Enter lagi. Hobi. Tab. Titik 2. Misalkan berenang. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu komponen-komponen yang ada di Microsoft Word. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya kepada Miss dengan cara japri ke Miss. Nah, selanjutnya Miss mempunyai tugas latihan untuk kalian kerjakan di rumah.